Selamat pagi untuk kita semua. Jadi di sini saya atas nama Alkunius Dekosta Hermon, NIM 2024410009. Saya mau mempresentasikan tugas bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil tema ejaan yang disempurnakan. Jadi yang umumnya kita tahu bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam bahasa Indonesia ini terletak banyak perbedaan antara satu dan lain. Jadi kita memerlukan EYD atau ejaan yang disempurnakan untuk menyempurnakan sebuah kata, sebuah kalimat dalam menyampaikan sesuatu atau menulis sesuatu. Jadi ejaan secara keseluruhan tentang peraturan bagaimana mengembangkan bunyi-bunyi ujaran atau bagaimana menempatkan tanda-tanda baca dalam setiap kalimat demi keteraturan atau demi penggunaan tata bahasa yang baik dan benar. Jadi secara singkat saja saya akan mengambil contoh dari tema yang saya bawakan, ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, penggunaan kata atau penggunaan kalimat. Contoh yang salah itu misalnya kita mengajak seseorang ke warung atau ke kios begitu. Jadi biasanya pada umumnya ajakan orang itu tidak menggunakan tanda tanya, tidak menggunakan ajakan, tidak menggunakan kalimat yang benar. Jadi penyusunan katanya misalnya, ayo kita ke warung. Penggunaan kata yang benar, ayo kita ke warung. Tujuan dari pembuatan tema ejaan yang disempurnakan adalah kita dapat memahami fungsi dari macam-macam tanda baca yang ada, dan yang kedua memahami tata cara dan letak dari penggunaan tanda baca. Yang ketiga dapat membuat sebuah karya tulis dengan baik dan benar sesuai dengan tanda baca masing-masing. Yang keempat dapat memahami dan mengembangkan tulisan dengan tanda baca yang baik dan benar. Jadi penggunaan ejaan yang disempurnakan itu sangat bermanfaat ya bagi kita masyarakat Indonesia umumnya, agar kita dapat berbincang atau berbicara dengan orang atau membuat suatu karya tulis dengan baik dan benar dengan peletakan tanda baca dan penggunaan kata yang jelas tanpa menggunakan kata-kata tambahan yang kita hadirkan misalnya dari bahasa-bahasa luar begitu. Ejaan yang disempurnakan mencakup 5 aspek. Yang pertama itu pemakaian huruf, yang kedua penulisan huruf, yang ketiga penulisan kata, yang keempat penulisan unsur serapan, yang kelima pemakaian tanda baca. Penerapan ejaan yang disempurnakan penting dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikan, media, hingga komunikasi. Dalam pendidikan, guru dan siswa diharapkan menerapkan
kaidah ini dalam penulisan tugas dan ujian. Di media, penerapan yang konsisten disampaikan untuk membantu menjaga informasi yang disampaikan. Dalam komunikasi sehari-hari, pemahaman yang baik tentang ejaan yang disempurnakan membantu individu berkomunikasi dengan lebih jelas dan efektif. Yang terakhir, kesimpulan dari tema yang saya ambil adalah ejaan yang disempurnakan adalah pedoman penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Penerapan ejaan yang disempurnakan ini sangat krusial untuk menciptakan komunikasi yang jelas dan efektif di berbagai bidang dengan memahami dan menerapkan ejaan yang disempurnakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Itu saja hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Salam. Jika ada salah kata yang saya berikan atau salah kata dalam penyampaian selama saya memaparkan materi saya, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wajarlah manusia tepatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia bukan nabi. Matilah Bapak.